Halo semua, Bang Odi di sini. Sesuai janji di video sebelumnya, hari ini kita akan bahas soal surat berharga negara atau yang biasa disingkat SBN. Jadi apa itu SBN, Bang? Surat berharga negara adalah salah satu instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Tujuannya ya untuk menghimpun dana dari masyarakat nih dalam bentuk pinjaman. Kemudian uang yang terkumpul tadi digunakan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Sederhananya begini, saat kalian berinvestasi di surat berharga negara, artinya kalian memberikan pinjaman ke negara. Pastinya kalian bertanya-tanya nih, kenapa pemerintah butuh pinjaman dari masyarakat? Saya jelaskan secara sederhana ya. Perlu kalian ketahui bahwa negara melalui pemerintah setiap tahun kan memiliki anggaran pendapatan dan belanja negara, atau disingkat APBN. Dan biasanya, kebutuhan untuk belanja negara itu lebih besar daripada pendapatan negara. Dengan begitu, artinya kan terdapat selisih atau yang biasa disebut defisit anggaran. Nah, defisit ini akan ditutupi dengan utang. Jadi nih, tujuan pemerintah menerbitkan SBN adalah untuk menutupi defisit anggaran tadi. Bisa disimpulkan kalau tujuan pemerintah meminjam uang dari masyarakat adalah ya untuk kita juga, bener gak? Dan tujuan lain dari diterbitkannya SBN oleh pemerintah adalah untuk menyediakan pilihan berinvestasi kepada masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat nih dapat tambahan pilihan nih, mau berinvestasi di mana aja, gitu. Kemudian kita ke pertanyaan yang kalian tunggu nih. Keuntungannya apa sih Bang kalau kita beli SBN? Tentunya keuntungannya kalau kita beli SBN, kita akan mendapatkan bunga dari pinjaman kita ke negara tadi, atau dalam istilah SBN disebut dengan kupon. Dan ini dijamin negara ya, jadi kemungkinan gagal bayarnya itu sangat kecil sekali. Keuntungan kedua adalah persentase bunganya itu biasanya lebih tinggi daripada kalau kalian depositokan uangnya. Dan kemungkinan ketiga, pajak yang dikenakan untuk SBN ini biasanya lebih rendah daripada pajak deposito. Sama-sama kita ketahui ya, jika uang kalian didepositokan, maka kalian akan dikenakan pajak deposito sebesar 20%. Sedangkan pajak untuk SBN ini hanya dikenakan 10% untuk saat ini. Jadi itulah sebagian keuntungan jika kita berinvestasi di surat berharga negara atau SBN. Saya mau kalian selalu ingat ya, kalau setiap investasi itu memiliki resiko sekecil apapun. Terus resiko di SBN ini apa ya Bang? Yang pertama resiko gagal bayar. Loh, gimana sih Bang? Tadi kan katanya dijamin negara nih. Bener. Gini saya jelasin. Resiko gagal bayar itu kan artinya penerbit surat utang nggak sanggup lagi nih mengembalikan pinjaman beserta bunganya ketika jatuh tempo. Dalam kasus ini berarti pemerintah gak sanggup lagi nih mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, hal ini sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi karena SBN ini kan dijamin oleh negara melalui undang-undang, kecuali negara mengalami keberangkutan. Kemudian resiko kedua adalah resiko likuiditas. Likuiditas adalah ketika kalian sebagai investor tidak dapat menjual SBN kalian dalam waktu yang cepat dengan harga yang wajar. Padahal saat itu lagi butuh duit nih. Kemudian yang ketiga adalah resiko pasar. Potensi resiko pasar bisa terjadi ketika nilai suatu investasi mengalami penurunan yang biasanya dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, atau perubahan suku bunga. Jadi kesimpulannya, surat berharga negara atau SBN ini adalah investasi yang cenderung aman karena dijamin negara melalui undang-undang dan juga cocok untuk kalian yang berniat berinvestasi untuk jangka panjang. Selain berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan, kalian juga bisa ikut berperan dalam membangun negara dengan berinvestasi di SBN. Udah deh, sekian aja pembahasan soal SBN ini, dan nggak pernah bosan-bosan ya Bang Odi mengingatkan kalian kalau berinvestasi itu selalu memiliki resiko ya. Jadi, uang kalian tanggung jawab kalian sendiri. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Keren juga bisa ngasih utang ke negara, kayak sultan.